Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan seluruh umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Di dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban untuk berpuasa, di mana kewajiban ini turun pada tahun kedua Hijriyah atau pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan di bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di samping puasa tersebut, yaitu tarawih, tadarus, iktikaf dan sebagainya, yang semuanya itu diperuntukkan bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan segala amal kebaikan hambanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Bahwa Allah sudah menjanjikan tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan dari hambanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk meraih ketaatan yang tertinggi, untuk sama-sama meraih ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang mana itu semuanya bisa berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dengan datangnya bulan Ramadan ini pasti disambut sukacita oleh kita semuanya, laki-laki dan perempuan. Meskipun yang perempuan terkadang masih ada merasa kurang bisa maksimal memanfaatkan ibadah di bulan suci ini, dikarenakan perempuan harus menjalani fungsi reproduksinya, baik itu haid, nifas, ataupun hamil dan menyusui. Untuk para perempuan yang haid dan nifas, Islam tidak memandang mereka itu sebagai makhluk yang kotor yang harus diisolasi sebagaimana tradisi zaman kuno. Tetapi Islam memposisikan perempuan-perempuan yang haid dan nifas sebagai perempuan atau sebagai makhluk yang berhadas, sehingga pun sikap bagi perempuan-perempuan yang haid dan nifas yang dianggap sebagai orang yang berhadas dalam arti bahwa dia berada dalam suatu kondisi di mana ketika dia menjalankan ibadah maka dia harus mandi, berkewajiban untuk mandi terlebih dahulu. Adapun untuk perempuan-perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksinya dengan mengalami hamil dan menyusui, bagi mereka juga Islam memberikan keringanan. Islam memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi mereka dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Bagi ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang hamil, yang dikhawatirkan kehamilannya itu bisa membahayakan dirinya dan juga membahayakan janin yang dikandungnya, maka Islam memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran bagi mereka boleh untuk tidak berpuasa.
tetapi mereka diwajibkan untuk membayar atau mengganti puasanya tersebut atau mengqadha selama waktu atau hari yang ditinggalkannya. Adapun jika perempuan-perempuan tersebut hamil ataupun menyusui, sejatinya dia masih kuat untuk menjalankan fungsi reproduksinya tersebut, tetapi dikhawatirkan dengan ketika dia berpuasa, maka dikhawatirkan bisa berbahaya bagi anaknya atau bagi janin yang dikandungnya, maka dia boleh berbuka, tetapi dia harus mengqadha dan juga membayar fidyah. Sahabat-sahabat Fatayat semuanya, sebenarnya kita semuanya para perempuan memang secara qadrati kita diberikan kelebihan oleh Allah dengan menjalankan fungsi reproduksi tersebut, sehingga kita tidak perlu merasa iri atau berkecil hati bahwa ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak bisa semaksimal sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Masih banyak ladang ibadah yang berlimpah yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu seperti memberikan motivasi bagi keluarganya, bagi suami dan anak-anaknya untuk menjalankan puasa Ramadan ini sebaik-baiknya dan meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa, baik itu menggunjing, berkata kotor dan sebagainya. Ataupun kita juga memiliki ladang ibadah dengan menyediakan hidangan-hidangan ketika untuk berbuka sekaligus untuk sahur, karena Rasulullah sendiri sudah bersabda, siapapun yang menyediakan hidangan untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Dan juga di bulan Ramadan ini kita juga punya kesempatan untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh kaum laki-laki yang ada di keluarga kita untuk menjalankan i'tikaf yang biasanya dijalankan di Ashrul Awakhir dari bulan Ramadan ini. Ketika para suami, ketika suami kita atau anggota keluarga kita yang laki-laki menjalankan ibadah i'tikaf, maka kita sebagai perempuan menyiapkan segala keperluan i'tikaf itu, kita juga menjadi ladang perjuangan kita, karena bagaimanapun i'tikaf itu adalah perjuangan mendekatkan diri pada Allah, perjuangan melawan nafsu. Ketika kita menyiapkan segala kebutuhan i'tikaf dari keluarga kita yang laki-laki, maka kita juga memperoleh pahala yang sama dengan perjuangan i'tikaf tersebut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.